Pengertian virus. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Virus secara umum dapat diartikan sebagai parasit yang berukuran mikroskopik dengan menginfeksi sel organisme biologis. Apa sajakah organisme biologis itu? Organisme biologis itu bisa berupa manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Jadi, virus di sini akan menginfeksi atau menempel pada salah satu sel organisme biologis tersebut untuk dapat bertahan hidup. Karena jika tidak demikian, maka virus tidak akan bisa bertahan hidup dengan lama. Karena virus menempel pada sel organisme biologis untuk dapat bertahan hidup atau membutuhkan sel organisme biologis, maka virus dikatakan sebagai parasit. Lalu, ini ada juga pengertian virus, yaitu organisme subseluler, dikarenakan ukurannya yang sangatlah kecil, yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ya, virus memang ukurannya sangat kecil. Virus tidak bisa dilihat dengan telanjang mata. Oleh sebab itu, digunakanlah mikroskop dalam melihatnya. Selanjutnya, ciri-ciri virus. Ciri-ciri yang pertama, tidak memiliki enzim metabolisme, ribosom, atau organel lainnya. Yang kedua, virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya bisa berkembang biak dan beradaptasi. Yang ketiga, virus bersifat parasit, dikarenakan hidupnya bergantung pada sel lain. Yang keempat, hanya memiliki satu asam nukleat, yaitu DNA dan RNA saja. Yang kelima, virus bisa bersifat menjadi benda mati karena tidak bermetabolisme, bernafas, dan bergerak. Yang keenam, ukuran virus tersebut sangat kecil, yaitu antara 20 sampai dengan 300 nm. Yang ketujuh, setiap virus hanya dapat menginfeksi jenis atau tipe inang tertentu. Virus memiliki berbagai macam bentuk. Yang pertama, bentuknya bulat. Nah, kalian bisa lihat di sini bentuknya bulat. Contohnya itu pada virus HIV dan contoh lainnya pada virus orthomyxovirus. Yang kedua, berbentuk seperti huruf T. Contohnya ini pada bakteriofag. Bakteriofag itu apa sih? Bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Bakteriofag kapsidnya berbentuk polihidris dan memiliki badan ekor yang terdiri dari selubung ekor dan serabut ekor. Yang ketiga, berbentuk bulat, namun berbeda nih karena di virus influenza ini dia memiliki aksesoris berupa sampul dan juga glikoprotein. Yang keempat, ada berbentuk polihedral, bentuknya mirip berlian ya. Contohnya itu pada adenovirus. Adenovirus memiliki kapsid yang tersusun dari kapsomer yang berbentuk polihidris. Lalu terdapat paku di ujung sudut-sudutnya yang tersusun dari glikoprotein. Fungsinya untuk menginfeksi pada sel inang. Lalu asam nukleat yang terkandung itu DNA. Lalu yang kelima, berbentuk batang dan juga kaku. Contohnya itu pada TMV atau Tobacco mosaic virus. TMV memiliki kapsid yang terbentuk dari lebih 100 molekul kapsomer. Wah, banyak banget. Bentuk kapsomernya ini bentuknya helix atau silindris. Maka biasa juga disebut helical virus dan juga hanya terdapat RNA saja. Yang keenam, berbentuk filamen atau seperti benang. Contohnya itu pada virus Ebola. Oke, pembahasan selanjutnya adalah struktur virus. Struktur virus memiliki 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor. Saya akan menjelaskan bagian kepala dan leher. Pada bagian kepala terdiri dari kapsid, asam nukleat, dan kerah atau color. Kapsid yaitu selubung protein yang tersusun dari satu unit protein yang disebut kapsomer.
Kapsid ini berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus, melindungi asam nukleat dari kerusakan, serta menyediakan protein enzim agar mampu menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Bentuk kapsid sangat bergantung pada jenis virusnya. Kapsid virus yang bisa berbentuk bulat, polihedral, helix atau bentuk lain yang lebih kompleks. Lalu ada asam nukleat yang sering disapa dengan sebutan genom, merupakan makromolekul berisi materi genetik. Semua virus memiliki asam nukleat, baik berupa DNA ataupun RNA. 70% entitas virus di dunia merupakan virus RNA. Dilansir dari National Center for Biotechnology Information, tingkat kesalahan enzim RNA polimerasi dalam replikasi membuat virus RNA menunjukkan tingkat mutasi yang jauh lebih tinggi daripada virus DNA. Hal ini berarti virus RNA memiliki kemampuan adaptasi yang besar untuk inang barunya. Lalu ada kerah atau color, ini termasuk ke dalam bagian leher virus, yang memiliki fungsi untuk menyangga kepala virus. Tidak semua virus memiliki leher, hanya virus yang berbentuk kompleks saja yang memiliki leher. Selanjutnya, ekor virus. Ekor virus merupakan bagian tubuh virus yang penting karena untuk melekatkan diri dengan sel inang serta memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang. Ekor virus berfungsi sebagai alat yang digunakan virus untuk menempel pada inang. Bagian dari ekor virus dapat kita lihat di gambar ada selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan juga jarum penusuk. Yang pertama saya akan bahas tentang selubung ekor. Selubung ekor di sini berfungsi untuk melindungi bagian tubuh virus dan juga penghubung antar kepala virus dan lempeng dasar. Yang kedua, serabut ekor. Serabut ekor berfungsi untuk melekatkan tubuh virus pada inang. Nah, di setiap ujung serabut ekor ada reseptor yang berfungsi sebagai penerima rangsangan. Yang ketiga, lempeng dasar atau disebut dengan pelat dasar. Lempeng dasar atau pelat dasar adalah multiprotein tempat melekatnya serabut ekor virus. Lempeng dasar berfungsi untuk membantu virus untuk melekat pada sel inang dan juga sebagai sistem saraf pusat yang mentransmisikan pelepasan DNA virus ke dalam inang. Dan yang terakhir ada jarum penusuk. Jarum penusuk berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke sel inang. Pembahasan selanjutnya adalah reproduksi virus, di mana reproduksi pada virus disebut dengan proliferasi atau replikasi yang terdiri dari dua proses daur, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama daur litik. Prosesnya dimulai pada fase adsorpsi, saat virus menempel di permukaan bakteri, lalu mengeluarkan lisoenzim atau enzim penghancur dan terbentuk lubang pada dinding bakteri untuk memasukkan asam inti yang berada di dalam virus. Selanjutnya masuk pada fase penetrasi atau injeksi, di mana virus yang menempel pada sel bakteri akan mengeluarkan DNA ke sitoplasma bakteri. Jadi kapsid virus tetap berada di luar sel bakteri dan berfungsi kembali. Lalu pada fase pembentukan atau sintesis, DNA virus akan mengambil alih DNA bakteri yang kemudian mereplikasi dan terbentuk bagian-bagian tubuh virus yang baru yang terdiri dari kepala yang mengandung genom, selubung ekor, dan serabut akar. Selanjutnya pada fase perakitan atau assemblin, bagian-bagian tubuh virus yang baru itu akan dirakit menjadi virus yang sempurna. Di sini akan terbentuk sekitar 100 sampai 200 virus. Terakhir adalah fase lisis. Dari 100 sampai 200 virus itu akan bersiap untuk keluar dari sel inang. Bagaimana caranya? Dengan merusak dan menghancurkan sel inang itu sendiri. Sel inang akan pecah atau biasa disebut lisis dan mengalami kematian. Atas dasar itulah virus bakteriophage yang melakukan siklus replikasi dan berujung pada kematian sel inang disebut sebagai siklus litik.
Setelah siklus litik, ada juga siklus lisogenik atau daur lisogenik. Siklus lisogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam genom sel inang sehingga menciptakan profag. Virus tidak menghancurkan sel di dalam siklus lisogenik. Bakteri terus hidup dan bereproduksi secara normal, sementara materi genetik di dalam profag kemudian ditransmisikan ke sel anak bakteri. Tahap-tahap pada siklus ini ada 4. Yang pertama ada absorpsi dan infeksi. Pada tahap ini, virus akan menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri untuk melakukan infeksi. Yang kedua ada penetrasi. Pada tahap ini, genom virus berintegrasi atau bergabung ke dalam sel inang. Yang ketiga ada penggabungan. Pada tahap ini, genom virus bergabung atau berinteraksi ke dalam genom sel untuk membentuk profag. Lalu yang terakhir ada replikasi. Pada tahap ini, polimerasi DNA sel inang akan menyalin kromosom inang. Sel kemudian akan membelah sementara kromosom virus ditransmisikan ke sel anak. Genom virus di dalam profag bisa semakin bertambah apabila sel bakteri terus-menerus mengalami pembelahan. Namun, pada kasus yang jarang terjadi, profag dapat diinduksi menjadi aktif sehingga masuk ke siklus litik. Terakhir, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan yang sudah dijelaskan tadi. Pertanyaannya adalah, berikan dan jelaskan salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit yang disebabkan oleh virus kan banyak ya. Oleh karena itu, kalian hanya cukup memberikan satu contoh penyakit saja dengan penjelasannya.